Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya, Cynthia Karani. Dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas seputar dunia kesehatan ya, dengan berbagai macam tema yang sudah kita bahas. Hari ini kita akan bahas soal tipes, ya kan. Beberapa belakangan ini banyak orang yang menganggap bahwa tipes itu disebabkan oleh kelelahan, gitu ya. Kemudian terlalu banyak bekerja, kemudian akhirnya bisa menderita tipes, gitu ya. Nah, sebetulnya apa sih penyebabnya, kemudian juga gejalanya seperti apa, dan bagaimana mengobatinya, hari ini akan kita bahas. Hari ini bersama narasumber kita ada Dr. Ismi di sini. Halo Dr. Ismi. Halo Mbak Cynthia. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik Mbak. Mbak Cynthia apa kabar? Baik juga dokter. Iya. Dokter, kita akan bahas soal tipes ya dok. Mungkin Iya. saya langsung ke pertanyaan pertama. Dokter, apa sih itu tipes, kemudian apa juga penyebabnya dok? Iya, jadi tipes itu, yang orang bilang itu tipes-tipes itu sebenarnya demam tifoid ya. Nah, demam tifoid ini adalah demam yang disebabkan karena adanya infeksi. Nah, infeksi tersebut menyerang saluran cerna. Nah, infeksi tersebut penyebabnya karena apa? Nah, penyebabnya itu karena bakteri. Nah, bakterinya itu adalah bakteri gram negatif. Nah, bakteri gram negatif ini ada dua, ada Salmonella typhi dan ada Salmonella paratyphi. Nah, dua ini sebenarnya sama, hampir sama. Gejalanya itu nanti yang ditimbulkan hampir sama, tapi beberapa penelitian mengatakan bahwa Salmonella paratyphi ini agak lebih ringan gitu. Nah, jadi bakteri ini nanti akan menyerang saluran cerna. Nah, di situ nanti akan mengeluarkan racun-racun sehingga mengakibatkan gejala. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi penyebabnya adalah dari bakteri ya dokter ya? Iya, dari bakteri Salmonella typhi. Salmonella typhi. Jadi gimana dokter, bakteri tadi Salmonella typhi ini bisa sebabkan penyakit tipes ini gimana dok? Maksudnya mungkin menularnya lewat apa bakteri ini sehingga bisa menyebabkan gejala-gejala tadi? Oh iya. Nah, jadi pertama kita harus tahu terlebih dahulu. Jadi bakteri Salmonella typhi atau Salmonella paratyphi ini menularnya itu melalui fekal oral. Jadi fekal oral itu melalui mulut, melalui makanan-makanan yang kita makan. Jadi makanan yang terkontaminasi atau tangan kita yang terkontaminasi oleh bakteri itu nanti bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui mulut. Bisa karena kontak tangan kita, atau bisa karena kita makan makanan yang terkontaminasi tersebut. Nah, nanti dari mulut itu nanti akan masuk ke saluran pencernaan kita. Nah, di saluran pencernaan kita nanti akan sampai di lambung. Nah, di lambung ini sebenarnya tubuh kita itu memiliki mekanisme pertahanan tubuh, yaitu asam lambung. Nah, jadi bakteri ini nanti akan dihancurkan tuh oleh asam lambung. Nah, tapi karena bakterinya itu banyak, nah, sebagian itu lolos, sebagian itu dihancurkan. Nah, yang lolos ini nanti dari lambung ini nanti akan menuju tuh ke usus halus. Nah, di usus halus ini nanti bakteri ini akan menginfeksi, nanti akan masuk ke saluran limfa, nanti akan masuk ke aliran darah. Nah, di situ terjadilah bakteremia pertama. Nah, jadi bakteremia itu adalah istilah di mana peredaran darah kita itu mengandung banyak bakteri. Nah, di bakteremia pertama ini, penyakit tipes ini belum menimbulkan gejala, jadi masih masa inkubasi. Nah, nanti dari bakteremia pertama ini, di peredaran darah ini, nanti bakteri tipes ini bisa masuk ke hati dan limpa. Nah, dari situ nanti masuk lagi ke peredaran darah lagi, nanti masuk lagi ke usus halus. Nah, di usus halus ini nanti akan terjadilah bakteremia kedua. Nah, terjadi bakteremia kedua ini, nah nanti di usus halus ini mengeluarkan racun-racun atau istilahnya itu endotoksin. Nah, baru di bakteremia yang kedua ini nanti dapat mengakibatkan gejala-gejala. Seperti itu perjalanannya, jadi bakteri tipes itu. Cukup panjang ya dokter ya, karena Iya. tadi berasal dari makanan, terus minuman. Oke. Kemudian dokter, gejalanya dokter, akhirnya setelah tadi bakteri menyerang ya dokter ya, gejala apa saja yang bisa dirasakan karena tipes ini dok? Iya, setelah bakteri tersebut menyerang usus halus, lalu mengeluarkan endotoksin atau racun, nah nanti baru tuh timbul gejala-gejala. Gejalanya itu gampangnya gini, ada demam, ada gangguan saluran pencernaan, nah itu kita harus
waspada bahwa itu adalah tipes. Nah, demamnya itu seperti apa? Nah, demam itu apabila keadaan suhu tubuh di atas 37,2, dan demam pada tipes itu demamnya pada sore dan malam hari. Nah, setelah demam ada tuh gangguan saluran pencernaan, karena tadi kan bakterinya menyerang saluran pencernaan. Nah, gangguan saluran pencernaan ini macam-macam. Ada mual, ada muntah. Setelah itu pasiennya perutnya bisa sebah, bisa kembung, bisa nyeri perut karena toksin-toksin yang dikeluarkan tadi. Lalu bisa diare dan bisa konstipasi. Nah, diare dan konstipasi ini setengah-setengah. Jadi ada yang sebagian orang diare, ada yang sebagian orang malah susah BAB. Jadi dikatakan diare itu apabila sehari itu BAB-nya lebih dari 3 kali dan konsistensinya cair. Dan dikatakan konstipasi itu apabila pasiennya itu ingin merasakan BAB tapi tidak bisa, seperti itu. Nah, selain itu juga ada gejala seperti nyeri-nyeri. Nah, pertama nyeri kepala. Nah, nyeri kepala itu terutama di bagian sini, di bagian dahi, di bagian frontal sini itu nyeri gitu kepalanya. Nah, setelah itu ada nyeri-nyeri pada otot atau istilah kedokterannya itu mialgia. Nah, itu jadi otot-otot terasa nyeri, kalau istilah orang Jawa tuh greges gitu. Nah, itu gejala-gejalanya gitu, Mbak. Selain itu juga mungkin untuk ibu-ibu yang di rumah bisa melihat tanda-tandanya ya. Tanda-tandanya itu seperti ada yang namanya lidah kotor. Jadi pada tifoid ini lidahnya itu kotor, tidak seperti lidah orang sehat. Jadi gampangnya anaknya suruh melet, lidahnya itu tengahnya putih, pinggirnya itu merah. Walaupun tidak semua penyakit tifoid itu lidahnya kotor, tapi loh kok lidahnya kok beda, banyak putih-putihnya. Nah, itu salah satu gejala tifoid. Nah, lalu terdapat bintik-bintik pada dada atau istilah kedokterannya rose spot, itu kecil-kecil diameter 2 sampai 4 mm. Nah, walaupun tidak semua, tapi itu harus aware, oh ini kayaknya tifoid nih. Kayak gitu Mbak. Oke, jadi gejala utamanya demam ya dokter ya, kemudian tadi gejala gangguan pencernaan seperti diare. Tapi dokter yang membedakannya orang tersebut hanya diare saja gitu ya dokter, tapi bukan demam tifoid, berarti kemungkinan terletak pada demamnya kali ya dok? Iya, demamnya terletak pada demamnya. Jadi demam tifoid ya ada demamnya, dan demamnya berbeda dengan demam-demam yang lain. Bedanya apa dokter, demam biasa dengan demam tipes ini dok? Ya, kalau demam tipes itu, jadi demam tipes itu adalah demamnya itu meningkat pada sore dan malam hari. Jadi pada sore dan malam hari itu suhunya itu meningkat. Nah, tapi besoknya pagi sama siang itu suhunya itu turun kembali. Tapi tidak normal, tapi turun. Nah, besoknya lagi meningkat lagi, sore sama malam. Nah, besoknya pagi, siang, turun lagi, tapi nggak pernah mencapai titik normal. Jadi polanya itu seperti anak tangga. Jadi sore malam naik, nanti turun lagi, pagi siang turun, besoknya naik lagi kayak gitu. Jadi kayak anak tangga gitu. Dan itu terus naik terus menerus, tek 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 gitu, itu naik terus menerus gitu. Itu pola demam tifoid. Berbeda dengan demam-demam yang lainnya. Kalau misalkan kita demam biasa itu kan biasanya disebabkan karena virus kan. Karena virus itu biasanya demamnya itu tidak naik terus menerus. Biasanya demamnya itu stagnan. Demamnya stagnan dan tidak terlalu tinggi. Kayak gitu. Seperti itu. Oke. Dan juga demamnya ini dokter lama ya dokter? Biasa gejalanya itu bisa sampai 2 minggu katanya dok? Iya, lama. Bisa sampai 2 minggu karena masa inkubasinya aja tuh sekitar 7 sampai 14 hari. Jadi naik-naik terus seperti itu. Bisa sampai lama. Oke. Nah, berarti dokter nggak benar ya dok, tadi ada yang bilang bahwa kerja tipes gitu ya dokter, terlalu banyak bekerja tipes. Berarti kelelahan atau terlalu banyak bekerja ini nggak sebabkan tipes ya dok, atau ada hubungannya dok? Kalau penyebab itu tidak. Karena yang namanya tifoid, ya penyebabnya adalah bakteri Salmonella typhi. Jadi kita secapek apapun, kalau misalkan bakteri tersebut tidak masuk, ya tidak akan mengakibatkan penyakit tipes gitu. Nah, tapi untuk faktor resiko atau faktor pendukung, itu masih bisa. Karena apa? Karena ketika kita kelelahan, imun tubuh kita itu kan turun. Nah, ketika ada bakteri tersebut masuk, nah, hal tersebut nanti dapat mengakibatkan bakteri tersebut bisa berkembang biak. Maksudnya berkembang biaknya itu secara kuat gitu. Karena imun tubuh kita tidak kuat untuk melawan karena kita kelelahan gitu. Tapi untuk penyebab itu tidak. Penyebabnya tetap
harus ada bakteri yang masuk dulu. Jadi kalau misalkan kelelahan, bekerja, terus kena tipes, itu enggak sih, Pak. Jadi hanya faktor risiko saja, untuk penyebab tidak. Oke. Kemudian dokter, seperti apa gejala demam tifoid ini yang dikatakan parah, dok? Untuk demam tifoid ini apabila dikatakan parah itu kita harus aware ya, kalau misalkan anak kita atau saudara kita itu nyeri tekan pada perut, itu nyeri sekali. Nah itu kita harus, wah ini kenapa nih gitu. Nyerinya itu di semua perut, di semua lapang perut gitu. Ditekan dikit aja, wah nyeri banget. Nah itu bisa termasuk ke dalam keadaan yang parah. Karena apa? Karena demam tifoid ini bisa mengakibatkan perforasi, istilah kedokterannya. Jadi ususnya bisa bolong. Nah di situ nanti gejalanya itu nyeri tekan di seluruh perut, nyeri banget perutnya. Nah lalu yang kedua itu pasiennya itu misalkan lemas dan pucat. Kita lihat nih anaknya, oh anaknya lemas dan pucat nih, ini udah termasuk keadaan parah. Karena apa? Karena takutnya terjadi dehidrasi. Karena kan intake makanannya berkurang, sedangkan dari bawah juga diare juga anaknya, jadi takutnya dehidrasi. Jadi kalau pasien sudah lemas, sudah pucat, ini kemungkinan udah termasuk parah. Nah, lalu penurunan kesadaran dan kejang, kita harus lihat juga pasiennya. Kok kita lihat anaknya kok tidur terus bahkan bisa sampai kejang. Karena apa? Karena bakteri tifoid ini bisa menginfeksi selaput otak. Jadi bisa mengakibatkan meningitis. Nah, itu termasuk ke dalam keadaan yang parah. Nah, lalu yang berikutnya itu sesak. Pasiennya kok sudah mulai sesak gitu. Nah, itu bisa saja bakterinya itu masuk ke paru-paru. Nah, lalu kita juga pegang nih tangannya nih, tangan, nadi kita pegang. Kalau misalkan kok dingin, nadinya itu cepat. Nah, itu kita juga harus hati-hati. Itu takutnya bakterinya itu sudah menyebar dan mengakibatkan shock. Jadi shock itu tekanan darahnya tiba-tiba turun secara drastis. Nah, itu juga merupakan keadaan yang parah. Begitu. Oke. Tipes ini apakah menular, dok? Tipes ini menular, ya. Tipes ini menular. Menular melalui makanan, minuman, melalui barang-barang yang terkontaminasi bakteri-bakteri tersebut, dan melalui kontak langsung dengan penderita langsung. Jadi, ya. Jadi menyentuh Begitu barang-barang ya, dokter ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang sedang sakit tipes nih, boleh dijenguk nggak, dok? Boleh dijenguk, tapi ya tidak kontak secara langsung ya, atau ya kita jaga higienitas kita, cuci tangan, sering-sering cuci tangan gitu. Mungkin dari makanan atau misalnya gelas yang sedang penderita jangan minum gelas yang sama kayak gitu, mungkin bisa ya dokter yang menular? Iya, karena barang-barang tersebut itu kan terkontaminasi, bakterinya itu masih di pasiennya terkontaminasi. Nah terus kita megang mulut, megang mata, nah itu juga bisa masuk ke dalam tubuh kita. Gitu. Kemudian dokter, kapan nih dok harus ke dokter? Gitu kan kadang-kadang mungkin orang merasa demam kemudian diare adalah gejala yang biasa ya dokter ya, minum paracetamol atau apa kadang-kadang udah merasa lebih baik gitu. Tapi gimana dokter? Gejala apa yang dirasakan? Kemudian kapan harus ke dokter? Iya, apabila demamnya itu lebih dari 3 hari ya, demamnya itu lebih dari tiga hari, lalu demamnya itu tinggi, bisa mencapai 40 derajat Celcius, lalu gejalanya itu diarenya juga terus-menerus, terus pasiennya disertai mual, muntah, dan sakit perut, itu lebih baik ke dokter. Daripada di rumah, nanti juga dari dokter juga dilihat lagi apakah pasiennya itu bisa di rumah atau dirawat seperti itu. Tapi apabila demamnya itu tinggi terus menerus selama lebih dari 3 hari dan nyeri perut yang benar-benar ada gangguan-gangguan yang lain, tidak hanya nyeri perut seperti mual, muntah, diare, tidak hanya diare saja, mending langsung ke dokter seperti itu. Nah, kemudian dokter ada juga kan beberapa orang yang terkena tipes ini beberapa kali gitu ya, dokter sembuh, kemudian nggak lama bisa kambuh lagi. Apa karena satu kali terserang lebih mudah terserang lagi atau gimana dokter? Bisa saja memang ada juga bakteri tipes yang memang karier, jadi pembawa. Jadi memang ada di dalam tubuhnya dia. Dan
ketika imunitas tubuh itu menurun, dia akan bereaksi. Bisa juga seperti itu. Nah, jadi atau bisa juga kena bakteri yang baru. Jadi ketika dia sudah sembuh, lalu kena lagi bakteri yang baru lagi, lalu terkena lagi gejala-gejala seperti semula, seperti itu. Dan tidak ada korelasi ya antara orang yang sudah terkena tipes nanti lalu terkena tipes kembali seperti itu, tidak sih Mbak. Seperti itu. Oke, balik lagi mungkin dia kehigienitasannya tadi ya dokter ya kurang, jadi mungkin terkena bakteri itu lagi. Iya. Oke, kemudian dokter, apakah ada komplikasinya dokter demam tifoid ini? Iya, ada ya komplikasinya karena bakteri tifoid ini bisa menyerang kemana-mana, bisa menyerang ke otak, selaput otak, itu disebut dengan tifoid encephalopathy. Nanti pasiennya itu bisa terdapat penurunan kesadaran dan kejang. Lalu bisa mengakibatkan shock. Jadi shock, istilah kedokterannya shock sepsis. Jadi seluruh aliran darah itu mengandung bakteri tifoid tersebut yang mengakibatkan tekanan darahnya itu turun drastis. Itu disebut dengan shock sepsis. Itu komplikasi yang parah juga. Lalu perdarahan atau perforasi usus. Jadi gampangnya ususnya itu bolong. Jadi kalau misalkan infeksi yang tidak diobati secara adekuat, nah nanti lama-kelamaan sampai menggerogoti sampai usus halus tersebut itu bolong, gampangnya gitu. Nah lalu bisa juga menyerang hati. Menyerang hati jadinya hepatitis tifosa. Setelah itu bisa juga menyerang pankreas, jadinya pankreatitis. Nah di situ nanti pasiennya udah mulai bilirubinnya meningkat, bising ususnya udah mulai menurun. Nah lalu bisa juga menyerang paru-paru. Nah nanti pasiennya sudah mulai sesek. Nah itu termasuk komplikasi sehingga mengakibatkan pneumonia. Jadi komplikasinya sebenarnya bisa kemana-mana kalau misalkan tidak ditangani secara adekuat seperti itu, Mbak. Oke, baik. Siap, Dokter Ismi, terima kasih banyak ya dokter atas penjelasannya. Jadi tadi sahabat Eljon kita sudah tahu seperti apa penyebab demam tifoid ini atau tipes, kemudian juga gejalanya yaitu diare, gangguan pencernaan ya, kemudian juga demam. Yang berbeda dengan demam yang lainnya adalah terjadinya dari sore hingga malam hari, kemudian juga tadi ketika lebih dari 3 hari boleh langsung dibawa ke dokter. Nah, nanti akan kita lanjutkan lagi bersama Dokter Ismi, jangan kemana-mana, tetap di Eljon Medical Forum. Ade Tirek makan pepaya. Jangan lupa like ya.